Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, rapat kerja daerah Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah tahun 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari begitu. Kemudian akan duduk bersama dari seluruh perwakilan kabupaten kota se-Sulawesi Tengah dalam rangka membangun komitmen bersama untuk merumuskan banyak program untuk menunjang program pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing. Nah, tentunya kita berharap agar Raker 1 ini dapat terlaksana dengan baik begitu dan kemudian menemukan apa yang memang menjadi inti dari pembentukan BMA ini. Pemirsa. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kami bersama 3 narasumber dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di line telepon 0451 452 414. Anda dapat bergabung memberikan pertanyaan ataupun juga opini Anda begitu. Dan line telepon 1 yaitu di 0822 9329 1450. Anda kami menunggu begitu partisipasi Anda di dialog publik kami pada pagi hari ini. Baik, saya ke Bu Norma kembali. Bu, kalau kita melihat kan memang budaya itu adalah investasi bangsa. Artinya bangsa yang dikatakan besar, bangsa yang dikatakan bermartabat karena budaya begitu. Nah, apa yang kemudian Ibu lihat kalau kita lebih spesifik kepada Sulawesi Tengah begitu, Bu? Apakah memang Sulawesi Tengah budayanya akan menjadi investasi kita begitu, Bu? Baik. Terima kasih. Saya dulu sebelum menjawab, saya ingin sedikit mengungkap latar belakang kami bertiga inisiator daripada membentukkan Badan Musyawarah ini. Jadi inisiatornya bertiga. Banyak lah teman-teman, termasuk kami bertiga ini. Baik, bahwa salah satu peran daripada lembaga adat adalah turut serta membantu mengatasi konflik sosial. Kemudian mencegah adanya radikalisme. Bu Norma, mohon maaf saya potong dulu. Kita terima penelpon pertama sudah yang bergabung bersama kita. Ya, nanti kita akan bahas radikalisme ya setelah ini. Pemirsa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Pak Lapola ini ditipu. Kalau saya mendengarkan ini sangat tertarik sekali dengan saya ini, Pak. Karena masalah peran adat yang ada di Badan Musyawarah Adat. Badan Musyawarah Adat, ya. Jadi yang saya mau tanyakan ini, Pak, dan kami ini perlu kami tanyakan ini sebenarnya Ketua Dewan Adat Kota ini siapa? Nah, itu. Yang kedua, Majelis Adat ini, karena menurut pengetahuan kami sebagai ketua lembaga adat, kami tidak tahu siapa Majelis Adat dan siapa Dewan Adat. Ini sangat susah. Nah, itu yang pertama. Kalau kita artinya di Kota Palu, sudah jelas itu, Pak. Kita mengacu Pergub nomor 2 tahun 2013. Ini lembaga adat. Nah, kemudian kalau Perda itu Perda nomor 9 tahun 2016. Nah, kemudian kalau Perwali itu nomor 36 tahun 2017. Perwali ini mengatur tata cara melaksanakan sanksi atau gibu kepada masyarakat yang melanggar hukum adat ini, aturan adat. Ya, pertanyaan saya, sekarang kita ini sebagai Dewan Adat yang ada di Kota Palu, di mana peran mereka, sedangkan ada beberapa pejabat yang membohongi masyarakat tentang masalah jadu, masalah darah stimulan. Mereka menyampaikan bahwa dibayarkan itu pada bulan Januari. Ini berbicara di TVRI, Pak. Nah, apakah bisa kita dari Dewan Adat ini menjatuhkan sanksi kepada oknum yang menyampaikan kalimat bohong itu? Baik, Pak Lapola. Pertanyaannya menarik sekali, Pak. Ini, jadi begini, Pak. Jadi kalau di adat itu sudah jelas dikatakan salah diri, salah ucap. Berarti kalau dipidana itu menyampaikan kalimat bohong. Baik, Pak. Nah, ini saya mohon penjelasan kepada Bapak Doktor dengan Ibu Norma ini, karena mereka ini saya lihat pakar-pakar semua ini tentang masalah. Baik, Pak Lapola ini terima kasih. Kami di Kota Palu, Pak, mengacu Pergub nomor 42 tahun 2013, kemudian mengacu Perda nomor 9 tahun 2016, kemudian Perwali mengatur daripada Perwalinya ada. Jadi ada Pergub, ada Perwali, ada Perda, Pak ya. Baik, Pak Lapola ini. Saya kira Bapak dua ini, bagaimana penerapannya Topo Dalvo atau saya begitu. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Lapola ini memang menjadi penelpon kami yang aktif selalu, Pak Ketua begitu ya, yang selalu memberikan tanggapannya. Sebelum kita menjawab, Ibu dilanjutkan dulu tadi. Jadi memang konflik sosial, radikalisme ini kemudian menjadi salah satu concern begitu, memang, Bu. Salah satu peran daripada lembaga adat adalah bagaimana membantu pemerintah mengatasi konflik sosial di masyarakat. Misalnya terjadi hal-hal yang
mengganggu ketertiban umum. Itu peran adat sangat dibutuhkan dan bisa dan itu sudah kami terjadi di Sigi saya waktu itu. Ada event pariwisata tahun 2014, saya di rombongan tim seni terjadi pemukulan. Waktu itu masih ada hal-hal yang sifatnya agak keras sedikit ya. Kami hanya selesaikan tinggal lembaga adat tanpa melalui yang lain ya. Maka Pak Gubernur katakan selesaikan secara lembaga adat. Alhamdulillah malah juga selesai masalahnya. Makanya kami lembaga sangat berperan dalam mengatasi konflik sosial. Artinya Ibu optimis kemudian kehadiran BMA ini bisa mewakili begitu, Insya Allah bisa mendukung pemerintah menyelesaikan konflik sosial dan juga bisa mencegah adanya radikalisme. Insya Allah bisa. Kemudian bahwa boleh langsung jawab? Boleh Bu, nanti Pak Ketua akan memberikan penguatan kepada. Karena dia tanya siapa Ketua Lembaga Kota Palu, saya langsung jawab saja barangkali Pak Pola. Oh Lapola ini. Penelponnya Lapola ini Bu, di Tipo Bu. Yang terhormat Pak Lapola ini, di Tipo sering saya lewat rumah Bapak ini, karena saya ke Donggala Pak. Ketua Lembaga Kota Palu Pak Rum Parampasi. Itu ketuanya Pak. Dan masalah Jadup ini kan ada aturan pemerintah. Nanti jelaskan bagaimana adatnya oleh Salam Bibi, ada ketua kami. Terima kasih. Baik Pak Ketua, ini menarik Pak, karena kita baru 15 bulan begitu mengalami pasca bencana. Ya, kemudian banyak statement-statement dari pemerintah pun yang akhirnya menjanjikan Jadup, dana stimulannya. Sampai hari ini memang banyak pemirsa yang belum menerimanya begitu. Ya janjinya bulan ke bulan begitu Pak, waktu ke waktu. Ini gimana kemudian? Menurut adat begitu Pak. Jadi menurut saya kesempatan ini kita manfaatkan. Oleh karena inilah kewajiban. Jadi kewajiban dari BMA artinya masyarakat adat. Jadi nanti seperti adat itu ada masyarakat, ada beberapa bidang majelis segala macam. Kita bisa menuntut. BMA bisa menuntut. Bisa menuntut. Oleh karena ini adalah hak kita, tugas kita. Jadi di sini salah satu adalah membantu dari masyarakat. Apabila ada keluhan masyarakat, itu wajib kita harus tanggapi, harus diurus. Tidak boleh didiamkan. Nanti jadi bom waktu nanti. Jadi bumerang. Jadi bumerang nanti. Jadi kesempatan ini juga saya sampaikan. Inilah salah satu tugas kami nanti. Menjembatanin dengan pemerintah formal. Itu kita bisa tekan mereka. Ini istilahnya dalam hal adat bohong. Nah, kita bisa nuntut. jadi itu kan. Kita kalau seperti berbicara, kasih tenggang waktu sampai kapan. Nah, jadi bukan satu kaligus langsung vonis, tidak. Kita kasih tenggang waktu. Jadi kalau seperti adat, itu kita tidak bisa tolak. Tetapi ada kelonggaran, kita bisa molor atau apa. Tetapi harus dikerjakan. Nah itu prinsipnya begitu. Jadi kalau masalah hukum adat itu wajib, tidak bisa kita tolak. Tapi memang dalam tuturan bahasa atau perkataan itu memang ada sanksi ketika kita salah menyebutkan atau keluar dari apa yang kita jadi statementnya begitu Pak Ketua. Ada jalan damainya. Jalan damai. Jadi saya kasih contoh, saya pernah pengalaman di Pakuli, saya digibu orang meninggal, saya tidak tahu. Saya dituntut 1 kerbau, saya kaget. Tapi saya tahu ini adat. Saya bilang, oke, saya terima. Tetapi kalau kamu pakai adat, saya pakai adat juga. Saya pulang 2 kerbau ikut saya. Nah, jadi bagaimana? Ada caranya. Damai. Pegang sirip pinang, selesai. Nah, ini contoh-contoh yang kearifan lokal yang bisa kita manfaatkan. Jadi seperti harus ada, tidak bisa tidak ketemu. Kalau ketemu, ada jalan keluar. Kalau tidak ketemu, susah. Tapi sekarang memang Pak Ketua yang berkembang di masyarakat kemudian menantikan janji begitu. Adanya pencairan dana stimulan, Jadup, kemudian santunan duka yang memang saat ini belum semuanya diberikan. Nah itu gimana kemudian? Jadi, masyarakat harus berdamai begitu dengan janji-janji ini? Jadi kita harus ada orang yang penengah harus masuk. Kalau dibiarkan begitu ya tidak akan selesai tuh. Jadi kita harus turun tangan. Dan BMA bisa menjadi penengah begitu? Saya kira itu salah satu kewajiban moral secara tidak langsung. Apakah kemudian BMA kemudian bisa akhirnya memberikan kepastian pun juga kepada pemerintah untuk memberikan waktu yang pasti begitu? Artinya tidak selalu mengatakan di Januari, di Februari, di Maret begitu Pak Ketua? Nah itu mendorong untuk yang menentukan adalah si pemerintah, bukan kita. Kita hanya dalam batas-batas sebagai menjembatanin, mewakili masyarakat, mendampingi mereka.
Saya kira itu yang baik. Oke, baik. Ini sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya nanti akan dicoba untuk dimediasi, ya, akan dicoba untuk ditengahi begitu oleh BMA terhadap janji begitu untuk memberikan atau menyalurkan dana stimulan bencana ataupun juga jaminan hidup begitu, dan semuanya akhirnya bisa terbayarkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kami mengundang Anda pemirsa kembali untuk bergabung bersama kami di 0451 45241450 atau di line telepon kami yang satunya di 0822 93291450. Saya pindah ke Pak Agus. Pak Agus, tentunya kehadiran BMA pun juga harus disupport oleh masyarakat begitu Pak, karena mitra kerjanya tidak hanya pemerintah tapi pun juga masyarakat begitu. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 5 2017, apa yang kemudian ingin disosialisasikan kepada masyarakat tentang eksistensi dari BMA ini sendiri begitu? BMA sebagai institusi, saya kira ini memang harus kita sosialisasikan, tetapi secara substansi budaya dan adat ini harus memang kita lebih perluas lagi sosialisasinya sampai ke tingkat paling bawah. Anak-anak kita juga sudah sebenarnya, anak-anak sekarang kita ini adalah the next leader ya. Mereka akan menjadi future leader, menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Nah, mulai dari sekarang ini harus sudah memang diperkenalkan bagaimana di Sulawesi Tengah ini punya nilai-nilai adat yang sejak mereka sekolah juga sudah harus mereka tahu. Saya kira ini juga tugas BMA ke depan bersama dengan institusi adat yang ada di bawahnya. Kita bergandengan tangan untuk kembali memperkenalkan adat dan budaya ini pada tingkat yang paling bawah semasa mereka dididik. Kemudian terus seperti yang di Kota Palu. Karena mereka adalah next leader begitu, future leader. Di Kota Palu setiap hari Kamis pemerintah kota mewajibkan kepada anak-anak menggunakan pakaian siga, adat, sampolu dan batik. Itu adalah cara-cara untuk. Oke, Pak Agus ditahan dulu, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi Dialog Publik. Selamat pagi. Baik, Pak Eka di Sigi. Iya. Pak Eka, silakan dengan tanggapan atau apa yang menjadi pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi kepada Pak Agus Lamakarate dan teman-teman Dewan Adat ya. Di provinsi ini ya? Di provinsi Pak, tapi wilayah cakupan wilayahnya Sulawesi Tengah begitu. Oh gitu, oke, iya. Jadi yang saya ingin tanyakan ini Pak, tadi Pak Agus sudah sampaikan bagaimana meregenerasi adat ini kepada generasi milenial yang ada. Betul. Nah, kira-kira bagaimana peran serta DMA ini untuk agar masyarakat khususnya generasi milenial ini tetap membudidayakan adat. Ya. Karena kita tahu bersama adat ini sangat penting dalam kehidupan, Pak. Baik. Gitu. Baik. Dan sekilas info bahwa untuk jadub dan stimulan kita di Sigi sudah ada. Iya, jadi sudah sementara diselesaikan untuk finishingnya. Sudah terbayarkan, Pak Eka juga sudah mendapatkannya begitu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi pertanyaan warga selama ini sudah terjawab, khususnya bagi kami di Kabupaten Sigi. Baik, Pak Jadi, Eka. Yang jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana caranya supaya regenerasi untuk kaum milenial begitu. Bisa disosialisasikan kepada generasi milenial. Baik, terima Pak kasih, Eka. Pak. Terima kasih banyak. Ya, ini kabar gembira dari Sigi begitu ya, bahwa dana stimulan dan jadub sudah terbayarkan, mewakili Pak Eka begitu yang sudah memberikan statementnya. Baik, Pak Agus, ini Pak Agus juga dikenal dengan tokoh pemuda. Saya tahu aktif sekali di dalam berbagai kegiatan kepemudaan, Pak ya, kegiatan wisata juga begitu. Nah, gimana kemudian ini biar bisa mendobrak nih generasi muda untuk peduli terhadap adat? Ya, terima kasih Pak Eka di Sigi. Saya juga bersyukur diberi kesempatan oleh komunitas-komunitas budaya dan pariwisata, misalnya adik-adik saya masih mempercayakan misalnya saya menjadi pembina duta wisata. Kemudian di beberapa event-event misalnya lomba-lomba Dei Anteyojo, itu menurut saya teman-teman yang sangat concern terhadap pelaksanaan event-event ini, saya sangat mengapresiasinya, Pak. Ada adik saya di sana, ada Iskandar, Anda, kemudian adik saya Bayu dan teman-teman di duta wisata itu betapa mereka sangat meluangkan waktu mereka hanya untuk membuat event yang melibatkan mulai dari anak-anak sampai remaja untuk
ketika mereka berlomba, mereka diisi tentang pemahaman budaya. Ini kesempatan yang menurut saya sangat baik sekali. Nah, sehingga di sela-sela kegiatan mereka sehari-hari sebagai siswa, mahasiswa, di sini momen dan event yang sangat sangat baik sekali ketika mereka itu diberikan pemahaman bukan hanya tentang potensi alam dan budaya Sulawesi Tengah, tetapi yang lebih penting itu bagaimana mengenal budaya Sulawesi Tengah. Misalnya peserta dari Kabupaten Banggai, dia dengan sangat lancar, sangat tegas mengatakan budaya kami di Banggai seperti ini. Utusan perwakilan dari Poso itu sangat memahami dan mendalami kebudayaan mereka. Nah, sehingga sekali lagi ingin saya katakan bahwa teman-teman yang sangat concern terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti Duta Wisata, kemudian Dein Teyojo, Randa Kabilasa, ini saya sangat beri apresiasi. Kami dari Badan Musyawarah Adat insya Allah akan terus membackup kegiatan ini. Karena inilah ajang untuk mensosialisasikan nilai-nilai adat dan budaya ini kepada generasi milenial. Dari BEMA kemudian akan menjadikan mitra begitu Pak? Akan menjadikan mitra dan akan mensupport mereka. Akan mensupport selalu. Iya, baik. insya Allah. Ibu Norma? Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan bahas. Nanti saya akan minta pendapat Ibu Norma begitu juga terhadap pemuda begitu Bu ya. Bagaimana kemudian generasi muda di tengah gempuran banyaknya budaya-budaya asing yang masuk begitu, kita tetap bertahan dengan budaya kearifan lokal kita. Kami akan bahas itu pemirsa. Tetap bersama kami di Dialog Publik.